Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan pagi hari ini, Kobe Tani ingin membuat video tentang yaitu cara pemasangan plastik yang di sini bisa plastik itu dipakai sampai 3 ataupun 4 kali. Ini sekaligus saya menjawab dari salah satu ataupun mohon maaf bukan hanya salah satu. Di dalam kolom komentar tuh ada berapa. Terus yang lewat WA juga ada yang nelpon. Katanya dia bicara bahwasanya plastik kan ada, saya bikin video yang di situ penanaman CMK yang di lahan bekas ataupun lahan sekarang dikenal dengan lahan janda. Di situ ada yang tidak percaya bahwasanya plastiknya itu kalau lahan bekas kok plastiknya masih bagus. Nah, ini Sobat Tani akan saya beritahu bahwasanya ini benar-benar lahan bekas yang sudah 3 kali saya tanami, Sobat Tani. Ini di situ sampai di situ terongnya tuh besar-besar, tinggi-tinggi. Pertama lahan ini saya tanami cabai. Terus keduanya saya tanami terong. Untuk yang di sini kemarin saya tanami terong yaitu terong ungu. Yang di sebelah tengah situ saya tanami terong bulat. Untuk sebelah sana saya tanami terong ungu lagi. Yaitu di sini sudah cabai, terong, dan sekarang saya bikin lagi cabai. Kondisi cabainya ini umur yaitu 6 minggu kurang, 6 minggu kurang Sobat Tani. Ini cabai rawit yang ternyata cabai rawit itu agak lambat dibandingkan dengan CMK Sobat Tani. Nah, ini lahan-lahan bekas sudah seperti ini. Saya tunjukkan ini sekaligus menjawab yaitu dari teman-teman yang tidak percaya bahwasanya saya menanam di lahan janda ataupun di lahan bekas kok cabainya subur, terus plastiknya kok katanya masih bagus, sehingganya dia tidak percaya. Nah, ini ciri khas saya kalau lahan bekas Sobat Tani. Ini saya kasih lubang di sini. Terus saya kasih pupuk karena lahan bekas ini tidak mungkin saya memberikan pupuknya itu bongkar plastik ataupun gimana. Nah, caranya saya bikin seperti ini. Ini saya berbagi Sobat Tani. Ini. Terus kalau kita cari kasih pupuk banyak pun karena dari jaraknya antara batang dengan lubang ini jauh, maka tidak bahaya. Sehingganya pada saat tumbuh-tumbuhan ini ataupun apa yang kita tanam ini akarnya sampai ke sini, maka dia baru mendapatkan. Sementara di situ dikasih yaitu dasar ataupun gimana. Kalau kemarin saya tidak karena bibitnya sangat mendesak. Nah, ini Sobat Tani. Ini saya tunjukkan bahwasanya setelah saya tanami cabai dulu, saya cabut, saya tanami terong, dan akhirnya seperti ini. Terong ini saya semprot pakai herbisida sistemik. Pada saat itu sebenarnya masih produksi, tapi karena karena ingin cepat ditanami cabai rawit dan terongnya pada saat itu ya sudah nggak mumpuni, istilahnya produksinya tidak banyak, maka saya ganti dengan cabai rawit. Nih, tanpa saya cabut dari plastik-plastiknya seperti ini. Nah, ini lahan bekas Sobat Tani. Ini bekas terong-terongnya masih ini. Ini sudah lahan kedua kali terongnya, dan saya tanami untuk sekarang yaitu cabai rawit. Cabai rawit putih ini Sobat Tani. Nah, nanti akan tahu bahwasanya kok plastiknya masih seperti ini. Ini saya beri bocoran Sobat Tani. Merek dagang yang saya pakai plastiknya ini adalah, saya bukan mendapat endorse ataupun mendapatkan yaitu supaya mempromosikan plastik ini, bukan. Tapi apa yang Kobe Tani lakukan dan pengalaman itu baik, Kobe Tani selalu berbagi. Ini plastiknya adalah merek dagangnya Raja Musa. Saya pakai untuk penanaman cabai di sini, terus menanam terong di sini. Ini bekas batangnya terong, tidak saya cabut, langsung saya kasih di pinggir-pinggirnya saya kasih cabai rawit. Kondisi cabainya seperti ini. Ini baru umur sekitar 6 minggu mungkin. Karena kalau cabai rawit memang kalau tidak di polybag ini agak lambat Sobat Tani. Tapi nggak apa, yang penting kalau dia sudah pecah dahan nanti baru kita lihat pertumbuhannya. Sampai ke sana itu plastiknya sudah kemarin jebol-jebol, itu saya cucuk-cucuk aja, tidak saya cepet. Ini menandakan bahwasanya ini benar-benar plastik bekas. Yang di sini banyak sekali kawan-kawan yang tidak percaya bahwasanya Kobe Tani menanam di lahan bekas kok tanamannya bisa subur, kok plastiknya
plastiknya masih bagus. Nah ini sobat tani, ini bekas-bekas untuk dulu pemasangan. Ini yang ini sobat tani, ini adalah bambu yang pertama kali saya bikin cepet. Ini sudah bosok. Nah ini yang saya pasang lagi. Ini yang ini sobat tani, ini yang sudah bosok, yang sudah lama. Jadi menunjukkan bahwasanya ini benar-benar lahan bekas. Nah kembali lagi, cara mengisi pupuknya lewat sini sobat tani. Lewat sini, ini sudah pas jatuhnya di tajuk daun batang ini, akar sampai di sini, ini sudah otomatis makan sobat tani. Nah terbukti bahwasanya tanamannya cabai rawitnya kondisinya seperti ini, baru mulai pecah dahan sobat tani. Ini seperti ini. Ini satu, saya berbaginya plastik bekas pun kalau kita dalam pemasangannya bagus dan di sini yaitu tidak usah perlu yaitu ditarik panjang-panjang. Jadi intinya saya berbaginya kalau mau memasang plastik agar plastik itu awet sobat tani, itu nggak usah ditarik panjang-panjang. Nah seperti ini kan agak kendor-kendor sobat tani, apalagi kalau panas agak kendor. Memang satu, kelembapannya itu kurang, kalau kurang panteng ataupun kurang tegang bener. Tapi khasiat dari plastik ini akan awet. Nah ini masih di jojo-jojo kayak gini aja tidak bolong sobat tani. Karena apa? Ketika kita tidak tarik panjang, tariknya hanya satu jengkal, asal bisa kepasang aja, tidak ebek-ebek, tidak istilahnya kendor banget, itu jangan sampai lebih dari setengah meter nariknya, dalam kondisi panjangnya ya sekitar 25 meter, maka dia peraknya ataupun perak putih peraknya ini tidak pecah sobat tani. Tapi ketika kita tarik panjang-panjang, maka dia akan pecah dan cepat banget, yaitu rusak. Nah, jadi ketika sudah seperti itu masangnya, maka bisa dipakai 3 bahkan sampai 4 kali. Kalau ini jaminan sobat tani, kalau nanti tidak saya buka lagi, habis rawit ini, terus saya pokoknya nggak kebongkoran, saya cabut rawitnya, saya tanami lagi, insya Allah masih bisa lagi. Tapi mungkin setelah rawit ini nanti akan saya yaitu balik bedengan, dari sana ke sana itu akan saya balik bedengan, dan di tanaman rumput itu insya Allah akan saya bongkar sampai ditanam di pinggir jalan aspal sana, sehingganya saya bisa pindah lokasi. Karena setelah saya berbudidaya cabai dan tanaman yang saya tanam ini, tanah yang selebar ini rasa-rasanya masih kurang luas untuk berbudidaya tanaman hortikultura. Karena saya sebenarnya hobi saya juga tanam terong ungu. Nah ini nggak ada tempatnya sobat tani, nggak ada tempatnya lagi untuk nanam terong ungu. Nah ini juga sobat tani, saya memakai plastik bekas juga ini sobat tani. Ini masih yaitu bukan memakai plastik bekas, lahan bekas. Nah ini saya tunjukkan, ini sobat tani, ini bambu yang lama ini sobat tani. Ini bambu yang lama ini sudah kayak gini. Nah ini sudah dirumuni rumput sobat tani dulu. Nah ini rumput-rumputnya, dan itu saya cepeti bambu baru lagi. Kondisi tanamannya seperti ini, tetap seperti ini, masih bisa bagus. Karena apa? Penyuplaian pupuk dan cara budidaya kopi tani yang mungkin sebagian kawan sudah ada yang tahu, tapi ada juga yang baru mendapatkan channel kopi tani sekali ini. Nah ini contohnya saya lubangi di tengah-tengahnya ini untuk pengiriman pupuk, yaitu dalam kondisi lahan yang sudah bekas. Sampai di sana plastiknya sudah 3 kali sobat tani. Nah sudah 3 kali saya tanami, masih kondisi seperti ini, dan bedengannya tidak saya rubah. Ini kemarin cuma saya timbun aja, sudah 3 kali. Jadi kondisi yang seperti ini mudah-mudahan sobat tani tetap percaya bahwasanya apa yang kopi tani sampaikan, insya Allah sedikit pun kopi tani tidak akan berusaha untuk ada kebohongan. Karena kebohongan itu suatu saat nanti akan kembali kepada saya sendiri, seandainya saya membohongi dari sobat. Nah ini sampai ada yang di sini sobat tani, ini dulu kebongkoran, banyak rumput rumput yang diarit sapi itu bisa, maka sampai rusak seperti ini. Ini kondisi tanaman sudah yaitu 3 kali sobat tani. Tapi tanaman cabenya masih seperti ini. Ini dalam kondisi yaitu sekitar 6 minggu tanaman dari cabai rawit dan cabai
ya ataupun CMK. Ini cabai rawit ini saya belum pernah nanam. Nanti saya akan berbagi seandainya cabai rawit ini sudah berbuah. Saya akan berbagi dari mana saya perolehkan bibit ini dulu, dan mungkin saya juga bisa yaitu untuk membagikan bibit-bibit seperti CMK yang sekarang sudah mulai yaitu diminta dari kawan-kawan untuk berbagi mencoba menanam. Yang dekat-dekat sudah ngambili, jadi bisa berbagi lewat video dan juga berbagi yaitu tentang bibitnya. Adapun yang cabai rawit ini sobat tani, di sini ada yang kena virus Gemini, tapi saya yakin bahwasanya saya pernah nanam yang di pinggir-pinggir bedengan yang sana sudah tua cabenya, itu saya tanam walaupun dia kena virus Gemini tapi buahnya luar biasa, masih bisa berbuah secara bagus maksimal. Dan ini saya kembangkan bibit yang ini. Nah, setelah 4 tahun saya tidak mencoba menanam yaitu cabai rawit, ini saya kembali untuk berbudidaya cabai rawit. Nah, yang di sini ini karena bibit cabai rawit kemarin kurang sobat tani, saya tanami CMK. Jadi kemarin saya ngomongkan di sini itu CMK-nya besar-besar nantinya. Ini bukan CMK yang biasanya saya tanam sobat tani. Jadi untuk yang di sini, di sekitar sini sampai ke sana itu yaitu CMK-nya bukan seperti yang biasanya saya tanam. Dan saya tumpang sari dengan tomat yang sudah kayak gini. Dan tomatnya ini sobat tani setiap hari diguyur hujan, sehingganya ini tidak bisa mulus dari daun-daunnya juga buah-buahnya. Tapi saya masih lakukan yaitu penyemprotan terus, yaitu agar ya setidaknya nanti balik modal. Syukur-syukur kalau tomatnya bisa mengembalikan modalnya dari yaitu modal cabai dan modal tomatnya sendiri. Jadi saya akan pergi ke tanaman cabai yang di depan pondok situ sobat tani. Saya kasih tahu kepada sobat tani keadaan cabai Kobe Tani yang di sini berkisaran umur 3 minggu. Kemarin pada saat usia 42 hari saya bikin videonya sobat tani. Nah, 42 hari saya bikin videonya. Terus di sini banyak sekali yaitu hujan ataupun seringnya datang hujan, sehingganya untuk penyemprotan tomatnya harus dengan secara intensif. Sekali lagi saya berbaginya bahwasanya plastik bekas apabila cara pemasangannya benar maka dia akan awet, bahkan sampai bisa 3 ataupun 4 kali. Nah ini yang ini plastik baru sobat tani, ini belum pernah saya pasangi ataupun belum pernah saya pakai. Tapi dalam usia seperti ini, nanti kalau sudah plastik bekas sobat tani, ini di tengahnya pasti akan saya bolongi. Di tengah-tengahnya akan saya bolongi apabila ini sudah plastik bekas. Ini menandakan bahwasanya plastik yang seperti ini sobat tani, ini adalah plastik baru. Dan semuanya tanamannya sudah kondisi seperti ini. Mudah-mudahan nanti kalau cuaca bersahabat, nah mudah-mudahan ini cabenya juga akan bersahabat. Kalau diperbolehkan saya akan ke sana sobat tani, review yang bagian sana. Dan saya juga di sini mencoba untuk membuat bibit wortel sobat tani. Ini bibit wortel dengan perlakuan saya juga peroleh di YouTube. Nanti akan saya tes, setelah nanti bagus ya akan saya bagikan kepada sobat tani bagaimana cara membuat bibit wortel. Dan saya yakin bahwasanya sobat tani sudah tahu semuanya cara membuatnya, melihat di YouTube ataupun di ya pengalaman yang pernah sobat tani lakukan. Itu tadi dari sana tadi sobat tani, itu tanaman saya, ada tanaman cabai semuanya. Dan di sini saya keluyuran, jadi review karena pagi hari ini saya tidak akan
melakukan pekerjaan sesuatu di ladang ini, kecuali saya ngurus ternak, karena hari ini saya akan jalan-jalan dan khususnya saya dapat undangan di lain kabupaten. Ini hanya mengontrol dan sedikit membuat video, yaitu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang cerita, yaitu apa pemasangan plastik ataupun mulsa, di situ sekedar membalas ataupun menjawab dari kolom komentar yang bertanya ataupun tidak percayanya bahwasanya mulsa yang saya pakai adalah mulsa bekas di penanaman cabai yang kemarin, yang sekarang sudah habis. Itu beliaunya bertanya ataupun mengatakan bahwasanya ya tidak percaya kalau itu lahan bekas bisa subur seperti itu, terus plastiknya kok masih bagus. Jadi kayak gitu, padahal sudah saya jelaskan di video sebelumnya caranya, ya, disuntikkan pupuk di tengahnya, bisa dibagi, nanti itu videonya sudah saya bikin. Saya kira cukup sampai di sini untuk pertemuan pada kesempatan ini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.